kita lanjutkan. Ini kita sudah berada di penghujung acara. Ini sudah segmen terakhir. Padahal diskusi kita ini masih seru ini ya Prof ya. Rasanya baru segmen kedua. Tapi kita sudah ada di penghujung. Nah, meskipun ini sudah ada di penghujung, saya ingin mengajak kita untuk membahas fenomena dukungan partai politik. Ya, apakah dukungan partai politik itu seiring sejalan dengan peningkatan elektabilitas dari seorang calon begitu. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini ada sejumlah partai itu menyatakan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Ada Golkar di situ, ada PAN di situ. Jadi ada 4 partai yang ada di Pak Prabowo. Meskipun ada di Ganjar juga ada 4 ya. Ada PDI, ada ini ada P3, ada PSI dan ini. Oh, Ganjar gak ada PSI? Oh, apa dong? Hanura. Oh, Perindo Hanura. Oh, PSI belum jelas. Oh, belum jelas ya. Dia nih ke Ganjar atau ke ini ya. Oke. Nah, lalu kemudian di Anies ada Demokrat, PKS dan Nasdem. Ada 3 partai. Ini gimana Prof melihat? Ada nggak korelasi antara dukungan partai politik dengan elektabilitas dari calon? Jadi gini ya, saya kalau belajar tentang politik Indonesia ya, itu baik guru saya Pak Yono Sudarsono ataupun Pak Arbi Sanit almarhum ya, itu selalu mengatakan bahwa memang ada gap antara elit dengan massa ya. Jadi kepentingan elit belum tentu sama dengan kepentingan massa. Dan sayangnya ini di era Orde Baru khususnya pada pemilu 2024 ini, itu elit politik itu asik dengan permainan politik dia sendiri tanpa melihat kira-kira pendukung partainya atau masa partainya itu kepentingannya sama nggak dengan dia. Makanya kalau Anda lihat ya permainan politik mereka itu kan tidak pernah memperhatikan kepentingan dari rakyat pendukung dia ya. Saya beri contoh misalnya ya. Kalau Anda perhatikan Prabowo udah jelas pendukung utamanya itu Gerindra. Dari hasil survei Kompas jelas ya. Berapa misalnya itu pendukung Gerindra yang nanti akan memilih Prabowo Subianto? Lebih besar ya. Demikian juga dengan Ganjar ya. Dia di Ganjar itu didukung oleh PDIP, berapa persen yang akan mendukung Ganjar ya? Menurut Kompas kan sekitar 63% pendukung Jokowi akan menjadi pendukung Ganjar. Pendukung PDIP pasti mayoritas ke Ganjar. Demikian juga di pendukung Anies ya, yang mendapatkan keuntungan itu kan PKS. Demokrat enggak terlalu ada sih, tapi enggak terlalu tinggi. Tapi yang mati malah Nasdem. Nasdem kan mengalami penurunan gitu kan. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini berarti si para pimpinan partai itu yang bukan memiliki calon presiden itu tidak pernah menghitung kira-kira masa partainya itu akan kemana. Makanya kalau Anda lihat dari survei Kompas itu beda banget. Makanya tidak salah kalau kemudian Kompas mengatakan dukungan pemilih dan partai tidak selalu sejalan. Jadi itulah yang terjadi karena memang kepentingan elit tadi saya katakan belum tentu dia memikirkan kepentingan massa atau tidak sama dengan kepentingan massa. Oke, Prof, saya ke Bung Deki dulu. Oke. Gimana menurut Bung Deki? Ya, yang menariknya begini kalau saya melihat ya, PDIP, mesin partai PDIP ini kan kita lihat kan awal-awal agak tertatih ya, apalagi lama sekali mengumumkan siapa ini calon ininya. Nah, ketika Ganjar hari ini ada tren kenaikan, dikatakan rebound, ini artinya mesin partai sudah mulai panas nih, udah dihidupkan, udah mulai panas dan mulai hidup di kantong-kantong suaranya, sehingga kampanye atau pengenalan Ganjar ini sudah mulai bergerak nih. Dan satu hal resepnya yang saya katakan di sini adalah resep khususnya PDIP ini adalah disiplin kader.
Bang Sebas. Disiplin kadernya PDIP inilah yang membuat jadi macam cambuk ya. Jadi kalau tidak diikuti instruksi atau komando dari pusat, kena nih sanksinya nih. Jadi mekanisme disiplin kader di dalam mesin partai PDIP inilah yang membuat Ganjar itu terus dipompa ininya. Kayaknya semua partai juga begitu. Kalau saya kader yang berbeda dengan sikap partainya akan diberi. Kalau saya melihat ini memang agak berbeda PDIP ini. Oh gitu ya. Disiplin kadernya berbeda. Jadi kan memang militan gitu loh. Militansinya. Sebenarnya yang bisa head to head dengan militansi sebenarnya PKS sebenarnya. Tapi kan PKS hari ini agak tertatih ya. Agak tertatih. Lawannya Golkar. Golkar ini kalau sudah panaskan mesin, itu yang di luar Pulau Jawa itu bisa jadi mesin yang efektif sekali meraih suara di luar Pulau Jawa. Nah hari ini Golkar belum menunjukkan itu juga. Ini ada apa pertanyaannya? Nah ini yang menurut saya kalau partai-partai ini sudah menghangatkan mesinnya, sudah menghidupkan engine-nya, mungkin JIR sampai 4 sampai 5, ini akan kelihatan signifikan, Bang, suaranya naik nih. Dan Ganjar mungkin akan bisa naik lagi trennya. Nah tinggal Pak Prabowo-nya aja mesinnya nih gimana nih, mesin Gerindranya kan belum lihat nih, belum kelihatan nih, panasnya segimana. Nah kalau Bung melihat mesin partai yang ada di Prabowo dan mesin partai yang ada di Ganjar, ini gimana? Kalau saya ngelihat Gerindra ini itu kan partai lumayan besar semua tuh yang ada di Prabowo. Ya. Tapi kalau saya melihat tadi betul kata Profesor tadi ya, bahwa Prof Ikrar tadi mengatakan bahwa ini memang elitnya Gerindra, elitnya Golkar, elitnya PAN, PKB ini memang belum bisa nangkep nih aspirasi masanya gini. Jadi memang agak slow kalau saya perhatikan gitu. Meskipun kalau dilihat dari jumlah total kursi memang menguntungkan sekali ya koalisi besarnya Pak Prabowo ini, tapi partainya belum bergerak nih mesinnya nih. Sedangkan PDIP ini sudah mulai naik dari 2, 3, 4 jirnya nih, giginya nih. Dan udah mulai panas sekali ini mesinnya nih. Saking panasnya kita lihat tadi, Abang katakan tadi bahwa bisa agresif nih dia mainnya gitu. Sedangkan pihak sana belum ini, saya melihat itu belum. Oke. Nah ini Bung Dwi, ini calon Anda ini dikepung loh, ya, oleh betul. Betul. oleh partai-partai yang luar biasa itu. Betul. Itu nggak main-main. Betul. Di sana ada partai terbesar kedua, ada di Prabowo, terbesar ketiga ada di Prabowo, terbesar ke berapa lagi? Terbesar ke-6 itu ada di Prabowo. Ya. Nah sementara di Ganjar ini ya partai terbesar nomor 1 ya ada di ini. Tapi kan sisanya itu partai-partai yang terancam semua itu. Ya. Nah itu betul. gimana? Ya betul, maka ilustrasi Ganjar di keroyok itu benar itu. Ini buat kita ini pengulangan Pak Jokowi tahun 2014 saat Pak Jokowi ya dikeroyok oleh banyak partai lah ya, PDIP mencalonkan Pak Jokowi, terus kemudian Pak Prabowo dengan koalisinya itu kan gemuk sekali, dan sepertinya bahkan dengan pongahnya kelompok mereka mengatakan pemilu sudah selesai gitu karena PDIP hanya didukung, ya PDIP waktu itu didukung oleh PKB dan Nasdem kalau nggak salah ya, PKB dan Nasdem, sementara di kelompok Pak Prabowo itu ada 7 atau 9 partai gitu ya. Ini pengulangan tahun 2014 dan rupanya Golkar menulis ini dukungan pemilih itu tidak selalu sejalan dengan pimpinan partainya gitu. Ini benar, ini berlaku memang untuk pemilihan presiden kan, dari pemilu ke pemilu kan berlaku seperti ini gitu fenomenanya, bahwa memilih presiden dengan memilih legislatif memang beda. Partai pengusung, partai utama pengusung itu tentu saja hampir keseluruhan PDIP yang mengusung Ganjar, PDIP yang kemarin-kemarin mengusung Jokowi, itu bisa dibilang hampir semuanya memberikan suaranya ke Pak Jokowi. Begitu juga nanti yang Pak Ganjar hampir semuanya mendukung Pak Jokowi. Namun anggota koalisi lainnya kan belum tentu tuh. Ada persimpangan suara
Jadi ada pemilih Gerindra, bahkan ada yang memilih Pak Ganjar kalau dilihat dari hasil surveinya kan. Apa namanya, yang dia anggota Gerindra, bahkan ada yang memilih ke Pak Ganjar. Itu fenomena yang itu biasa. Fenomena yang biasa gitu. Tetapi lagi-lagi memang memilih presiden itu beda dengan memilih legislatif kan. Karena yang dipilih adalah sosok, dan itu yang selalu juga dikampanyekan oleh semua orang. Memilih presiden beda dengan memilih legislatif. Jadi gitu. ini Ganjar, ini pede lah ya. Pede. Meskipun dikeroyok tetap pede. Dan kita punya sejarah menang kan. Oh gitu ya. Pak Jokowi digebukin waktu itu tahun 2014 terbukti menang. Golkar saat itu misalkan hasil konvensi mencalonkan Pak Wiranto, tapi Pak Yusuf Kalla kan justru malah ke SBY. Ini kan iya mesin partai yang seperti itu. Jadi kan. ada kemungkinan ini. Iya. Nanti Ganjar ngambil kader Golkar. Sangat mungkin gitu. Ini sangat menarik mungkin, ini. Kan masih sangat cair itu kan, karena memang sudah ada fenomena, ada benchmark politik, betul. apa namanya, kejadian-kejadian politik yang sudah kita lewati gitu ya. Saya kira sih itu. Tapi kita yakin Pak Ganjar akan menang, akan unggul. Ini luar biasa. Nah sekarang saya mulai dari Prof. Ini closing statement dari Prof. Setelah mengikuti secara keseluruhan dari diskusi kita, silakan Prof. Closing statementnya sekaligus. Ya, jadi begini ya. Kesimpulan. Belajar dari pemilu 2014 ya. Waktu itu kan Amin Rais itu yakin banget ya. Jadi apa namanya itu, Amin Rais yakin banget bahwa yang mendukung Prabowo Hatta itu mayoritas partai ya. Makanya dia bilang kalau memang Jokowi menang saya akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta ya. Dia nggak tahu akhirnya kalah gitu kan. Tapi makanya, sudah itu belum dilakukan. Belum. Jadi maksud saya jangan sampai ada yang pede, termasuk juga yang dari PDIP juga ya. Walaupun lagi-lagi kalau menurut saya siapa yang menjadi underdog di dalam Pilpres yang akan datang, buat saya bukan Anies, Ganjar. Kenapa Ganjar? Ganjar itu pendukungnya itu adalah partai yang jumlah kursinya terkecil di parlemen. Jangan kita masukkan Hanura dan Perindro di situ. Sementara Anies ya itu dilihat dari jumlah kursi itu masih lebih besar dibanding PDIP plus P3. Apalagi Prabowo gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan apa namanya itu kondisi yang sekarang yang saya katakan Ganjar sebagai underdog, bukan mustahil yang dulu banteng-banteng yang boleh dikatakan dulu berseberangan dengan PDIP itu pasti akan balik kandang itu. Apalagi sekarang Anda tahu ya tidak sedikit itu yang tadinya apa namanya itu relawan-relawan Prabowo udah balik ya. Dan juga bukan mustahil relawan yang Jokowi juga akan balik lagi begitu kan. Yang selama ini menjadi apa pendukung dari Prabowo gitu. Itu fenomena yang akan terjadi. Makanya rebound ini sekali mencapai suatu titik yang akan naik terus itu nggak bisa diputar balik gitu. Jadi dan kalau fenomena itu terjadi Ganjar pasti menang. Dan apa namanya itu PDIP selalu mengatakan pemilu presiden itu sebetulnya akan memang saling mengait ya. Di satu sisi pemilih partai akan tergantung kepada efek jas ya. Dari siapa calon presidennya. Dan Anda tahu tokohnya bukan cuma Ganjar tapi juga Jokowi. Tapi selain itu Anda juga jangan lupa bahwa pemilihan presiden akan ditentukan juga bagaimana itu apa calon legislatif pusat dan daerah itu juga akan menentukan siapa yang akan menang dalam pemilu presiden itu. Makanya jangan kaget kalau kemudian ayo teman-teman pasang apa ya pokoknya harus diingatkan bahwa partaimu tuh mendukung si A atau si B. Jadi nanti kalau misalnya, kalau Anda lihat sekarang nih ya, mantan ketua DPRD DKI Jakarta ini kan udah mau masuk jadi anggota DPR. Yang dipasang itu kan fotonya Jokowi dan apa namanya tuh Ganjar, dan kemudian kalimatnya kan apa nih ituan kepemimpinan lah. Jadi ada foto dia, ada foto Jokowi dan Ganjar. Nah kalau kemudian semua tokoh dari calon legislatif pusat dan daerah dari PDIP melakukan hal yang sama, buat dia menguntungkan,
tapi buat Ganjar dan juga PDIP akan juga menguntungkan. Oke. Jadi timbal balik politiknya seperti itu. Oke, ya kita lanjut ke Bung Dwi. Ini closing statement. Apa namanya? Saya berkeyakinan berapa persen yang mendukung Ganjar, Prabowo dan Anies itu kan ditentukan nanti saat pendaftaran presiden ditutup pada November tanggal 25. Sampai dengan saat ini nih masih sangat cair kan ya. Masih mungkin saja berpindah tempat. Masih sangat mungkin. Kalau yang jelas sudah punya tiket kan Pak Ganjar. Karena PDIP cukup walaupun hanya sendiri gitu. Sementara kan calon yang lainnya kan tidak cukup tuh. Kalau ada perpindahan salah satu partai saja untuk mendukung ke calon lain kan calonnya pasti akan rontok tuh, nggak dapat tiket karena kekurangan persentase dukungan, ya presiden threshold. Yang kedua, kalau saya buat Indonesia ini Pak Ganjar ini kan punya DNA yang sama dengan Pak Jokowi. Artinya apa? Dia dari partai yang sama. Periode 19 sampai 2024 ini Pak Jokowi berhasil menstabilkan keadaan negara. Nah, artinya Pak Ganjar juga nanti akan begitu tuh. Belum tentu kan kalau presidennya bukan dari DNA yang sama bisa menjamin kestabilan negara ini ke depan kan. Sementara target 2030, target 2045 semakin dekat gitu. Pak Jokowi sudah membuktikan setelah pemilu 2019 Pak Jokowi membuktikan masukin Pak Prabowo, kemudian masukin lawan-lawan politiknya saat itu, dan Indonesia berjalan sangat baik. Banyak negara yang tumbang karena COVID, tapi Indonesia tidak, survive. Terbilang paling survive di dunia. Itu karena apa? Karena politik akomodatifnya Pak Jokowi juga nggak diganggu di dalam. Nah, Pak Ganjar punya DNA yang sama. PDIP membekalkan kader-kadernya itu untuk begitu tuh menjaga persatuan negara itu lebih utama ketimbang menang. Mungkin gitu kan, menjaga persatuan negara itu lebih utama gitu. Sehingga apa? Sehingga jika nanti bukan tidak mungkin kan kalau dari partai lain yang menang ini belum tentu juga ini. Mungkin friksinya akan semakin kuat ketika misalkan saat Demokrat berkuasa 10 tahun kan PDIP di luar dan memang benar-benar di luar gitu. Tapi negara juga nggak bagus-bagus amat saat itu kan, inflasinya lebih tinggi ketimbang sekarang Pak Jokowi yang memang. Nah, Pak Ganjar dan Pak Jokowi punya DNA yang sama karena dari partai yang sama. Yang punya pemikiran sekalipun menang tapi persatuan itu lebih utama. Oke. Gitu tuh. Jadi yakin Pak Jokowi pasti dukung Ganjar gitu. Yakin sekali. Ini luar biasa. Ganjar Spartan, mantap. Ya, Bung. Oke, saya ada beberapa pesan kunci ya, Bang Sebas ya. Yang pertama bahwa ini masih cair sampai dengan pendaftaran nanti. Ini kita belum bicara faktor cawapresnya, ini belum. Ya, betul. Ini baru capresnya saja ini. Jadi masih cair dan koalisi masih akan menemukan bentuk sempurnanya sampai dengan pendaftaran. Maka yang bisa dilakukan tim sukses baik tiga kandidat ini adalah menghimpun sebanyak mungkin aspirasi di masyarakat. Yang kedua, jangan buat kesalahan. Jangan buat kesalahan. Baik dari omongan atau statement di sosial media. Itu ini jangan. pesan untuk semua calon ya? Semua calon. Termasuk abang kita ini juga kasih tahu tolong jangan bikin kesalahan. Karena ini gamenya ini agak berbeda gamenya dengan yang kemarin. Game hari ini semakin banyak buat kesalahan, maka kemungkinan besar ya akan kalah. Akan kalah. Ini nih itu landscape gamenya seperti itu. Pesan kunci yang kedua adalah momentum rebound ini bagi kubu Ganjar adalah saatnya mengutarakan secara gradual, pelan-pelan gagasannya apa. Karena bagi generasi yang lebih muda ingin tahu Pak Ganjar ini mau bikin apa untuk Indonesia, mau meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Begitu juga sebaliknya nih di dari kubu Pak Prabowo. Pak Prabowo kebijakan apa yang Anda ingin buat? Ya, karena dua-duanya melanjutkan. Dan harus ada distinctive factornya, yang pembedanya apa nih antara dua kubu ini, seperti itu. Pesan yang ketiga adalah
baik warga negara kita semua di sini ini udah saatnya mulai memitigasi misinformasi, disinformasi. Karena makin banyak nih sekarang udah masuk namanya artificial intelligence, bisa rekayasa gambar, rekayasa suara. Ini akan membuat kampanye nanti November sampai dengan Februari nanti kalau tidak antisipasi ini akan lebih merusak dibandingkan 2019. Itu 3 pesan kuncinya, Bang. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dengan closing statement dari 3 narasumber ini, maka sebagai host, saya nggak perlu membuat kesimpulan dari diskusi ini gitu ya. Jadi pendengar bisa langsung menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber. Nah, dengan demikian maka acara ini kita tutup dulu sampai saat ini. Dan saya mengingatkan kembali bahwa acara ini juga disiarkan langsung oleh sejumlah radio di daerah, diantaranya Pas FM Cilegon, RM Radio di Manggarai, ada Rais Radio di Belitung, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ASN Radio Bandar Lampung, Galasika Radio di Luwu Sulawesi, ada Hot Radio di Serang, ada Pesona FM Radio Wonosobo, ada Radio Star Mandailing Natal Sumatera Utara, ada Radio Gema Sonata Cirebon, ada Radio Harbos di Pati, dan acara ini juga nanti Anda bisa saksikan melalui channel YouTube RKN Media. Ya, sampai jumpa lagi di acara Titik Temu berikutnya. Saya Sebastian Salang dan Edi Koko, produser didukung oleh tim Christian, mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di Titik Temu pekan berikutnya.